aliran apa nih Bang? Yang ya apa ya, saya bilang kembali lagi kalau dangdut yang saya sih dikenalkan dengan dangdut yang old school ya, yang zaman-zaman dulu, Elvi dan lain sebagainya. Dan gayanya Lesti juga membawakan lagu-lagu model-model lama yang menurut gue ya disitulah dangdut gitu kan. Kalau sekarang kan lebih dangdutnya kayak dangdut istilahnya, kalau lagu pop tuh pop progresif, rock progresif gitu kan, yang ada tambahan beberapa alat gitar, dia pakai apa ya, pakai main melodi yang berlebih kadang-kadang, yang kadang nggak cocok. Karena dangdut itu kalau menurut gue sih tetap kuncinya ada di kendang dan di seruling. Kalau udah kendang keluar, seruling keluar, udah di situ tuh damainya dangdut di situ. Dan ya alhamdulillah sih Lesti sih masih berpegang teguh pada dangdut itu, karena harus ada orang-orang yang mewarisi kehebatan Elvi Sukaisi kayak gitu-gitu. Karena kalau saya sih sendiri semua jenis musik sih suka sih, dangdut suka, klasik suka, rock hayu. Yang lebih penting lagi sebenarnya kalau saya sih kayak di konten itu kan, saya tuh seneng kalau memang ada orang-orang yang punya talent gitu kan, dan punya talent, terus dia punya karya, terus dia aktif juga gitu kan, dan dia orang kita, orang Indonesia, ya pasti saya akan nonton gitu, siapapun itu gitu, siapapun itu. Dan kembali lagi kadang-kadang demand-nya juga dilihat juga nih, demand-nya tinggi nggak gitu kan. Karena banyak orang yang suka minta kan, wah minta, ya udah turutin dulu. Iya Bang Asimo, beberapa tahun lalu saya hadir dan komen sih, tapi setelah Five Raga saya kembali ke channel saya kembali. Oh ya gak apa-apa. Jadi menurut saya sih, saya suka bilang juga kalau di ngonten tuh, apa ya, tontonlah tontonan yang sesuai selera teman-teman Alzimo. Yang suka Lesti nanti kalau pas ada Lesti silakan datang, yang tidak suka Lesti silakan skip gitu kan. Jadi namanya konten tuh kan apa ya, selera, video itu selera, sukanya yang mana. Kalau nggak suka nggak usah nonton, nggak apa-apa. Kalau saya misalkan saya upload siapa Farel, terus teman-teman Lesti ada yang tidak suka, nggak apa-apa, nggak usah ditonton gitu kan. Karena menurut saya itu masalah selera ya, masalah selera. Kemarin saya bikin ada beberapa tuh Lesti, terus saya upload di channel Alsimo Reaction, saya ada juga ya. Ya kembali lagi, semua orang nih kan dia punya selera, dan semua orang juga pasti pernah mengikuti lebih dari satu. Contohnya Bang Sang Idealis juga mungkin penyanyi tidak hanya Lesti, ada beberapa penyanyi yang dikagumi kan gitu kan. Pasti ngikutin semua. Sama saya juga, saya suka ini, dan akhirnya saya buat kalau ada yang mau nonton bareng, ayo, kalau tidak apa-apa juga, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Oke Bang, jadi ada satu lagi beberapa prestasi Lesti Kejora selain dia kan jebolan dari Indosiar ya Bang ya? Ya. Jebolan dari Indosiar. Tapi rupanya Bang, Lesti Kejora juga bisa menjuarai di stasiun televisi lain. Secara pendapat Abang, seorang Lesti bisa juara di 2 stasiun televisi, pandangannya seperti apa Bang? Ya kalau Lesti sih yang saya bilang, dia kalau secara apa ya, teknik bernyanyi, teknik vokal, terus bahkan teknik-teknik lainnya gitu kan, stage act gitu kan, bagaimana dia panggung dan lain sebagainya, itu sudah satu paket dia punya semua. Wajahnya, cantiknya, gaunnya, pakaiannya, suara dan semua itu udah paket komplit gitu kan. Dan kalau kita berbicara teknik vokal, saya rasa nggak ada teknik yang dia tidak kuasai, karena saya patokannya satu, ini orang bisa nyinden, itu udah kelar. Karena di nyinden tuh ada menggunakan semua teknik, ada suara hidung, suara dada gitu kan, head voice dia pakai semua tuh di situ. Ada whistle voice yang melengking kayak orang bersiul. Jadi lengkap. Jadi kalau udah punya nyinden, biasanya dia akan mampu menghajar semua jenis lagu. Jadi kalau Lesti bisa mendapatkan tempat di mana dia berada, itu udah amat sangat wajar sih, sudah seharusnya dia memang bisa merajai itu semua, jadi ratu di semua bidang. Dan dia boleh dibilang Lesti ini kan ya divanya dangdut lah, kalau boleh disematkan dia harusnya jadi diva. Saya nggak tahu sudah disematkan atau belum, tapi dia menurut saya adalah salah satu penyanyi yang cocok.
untuk itu gitu. Saya dengan Abang mengucapkan kalimat diva dangdut, saya jadi ingat ungkapan atau pernyataan dari Inul Daratista yang pada sebuah momen tuh mengatakan bahwa jangan lihat Lesti sekarang. Ini anak pada suatu saat akan menjadi diva dangdut Indonesia. Begitu, ini benar nih kata Abang tadi nih. Dan itu diucapkan Inul ya. Padahal Inul kan kalau tidak salah sebagai pengasuhnya ya. Itu Bang, silakan Bang. Ya wajar ya, berhak dia untuk itu kalau menurut saya ya, karena kita bicara lagi secara penguasaan vokal, teknik dan lain sebagainya dia oke banget. Dan bahkan di beberapa kesempatan saya pernah lihat dia menjadi juri, itu komentarnya elegan menurut saya. Dia tidak hanya berkomentar, seringkali dia memberikan contoh. Dan kalau dia memberikan contoh, saya suka memperhatikan detail secara gestur. Dia tuh benar-benar eye contact, benar-benar adu mata sama orang yang sedang diajari, dan benar-benar penyampaian itu elegan lah kalau menurut saya. Jadi walaupun usianya masih muda, tapi untuk mentoring seseorang itu udah sangat mampu. Dan kalau untuk diva juga sebenarnya udah kalau menurut saya, ini kan menurut pendapat pribadi Bang ya, pantas saja. Tapi mungkin dunia entertainment belum siap atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Tapi kalau dari kacamata saya pribadi, Alsimo gitu ngeliatnya ya pantas. Karena so far penyanyi dangdut dia salah satu yang terbaik ya, yang Indonesia punya. Saya ada daftar juaranya nih, Bang. Betul-betul banyak sekali nih Bang. Ada pada tahun 2017 itu Egois menang. Kemudian ada di tahun 2019 ya. Yang lain ini ada Gaya ini nominasi, Purnama ada Cerita dan sebagainya. Terus kemudian ada di apa nih, duet apa grup ini namanya ya. Sama Wildan itu lebih dari selamanya itu menang Bang. Oh ya. Kemudian ada artis solo pria wanita dangdut terbaik Tirani juga menang Bang. Prestasinya betul-betul luar biasa Bang. Ya kalau bisa diperhatikan lihat aja tahunnya. Berarti dia produktif tuh. Coba perhatikan tahunnya 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021 gitu kan. Jadi memang anak ini setiap tahun dia produktif. Ini yang kadang-kadang saya suka ngelihat. Saya suka pemerhati juga ketika ada orang-orang yang viral. Orang-orang yang viral kadang-kadang terlena, sibuk dengan keviralannya, dia lupa untuk produktif. Nah, Lesti ini menurut saya adalah salah satu artis yang produktif, walaupun bentuknya single-single. Dan itu kan mengikuti zaman, Bang. Single, kalau zaman dulu kan, artis setahun album ya. Cuma kalau sekarang kan beda ya. Sekarang tuh zamannya orang single. Karena orang bisa taruh itu di Spotify, di iTunes, dan lain sebagainya gitu kan. Dan kalau lihat Lesti, ini tiap tahun dia produktif. Nah ini salah satu yang sebenarnya bisa ditiru. Perhatikan tahunnya saja. Tiap tahun dia pasti ada beberapa single yang dia keluar. Dan setiap keluar itu minimal masuk nominasi, minimal. Dan kalau YouTube, sekarang sudah ada YouTube, itu udah pasti trending di YouTube. Gitu. Dan bahkan kayak SCTV Awards kemarin dia bawa 4 piala ya, 4 piala. Tahun lalu 5 piala gitu kan. Jadi ya nggak bisa diremehkan. Ini kalau abang cerita prestasinya, nih gue nih Bang nih, kelihatan Bang, merinding Bang. Saya berpikirnya begini, anak sekecil itu bukan anak ya, maksudnya usianya masih muda, prestasinya itu kalau dijejer pialanya di studio saya nggak muat nih Bang ya. Iyalah. Prestasinya betul-betul luar biasa. Iya, itu belum piala-piala dulu sebelum dia jadi artis gitu kan. Nah, ntar di lomba di kecamatan atau apa. Banyak sudah pialanya.
Wah, ini nggak muat, jelas nggak muat nih. Terus Bang, Ya. ini pernah kan Lesti Kejora ikut dunia, maksudnya internasional Bang, Asia atau apa tuh Bang dulu Bang? Nah, itu maksud saya, itu kan dia juara berapa Bang? Mungkin Abang masih ingat Bang? Dia tuh bawa lagu, saya ada tuh reaksinya, tuh saya lupa. Dia pernah memang diikut yang lomba Anjang di Asia Nah, itu ya. maksud saya begini Bang, ini karena dia ini sudah prestasinya sudah begitu banyak, mungkin saran saya mungkin menginginkan bahwa dia bisa go internasional. Menurut Abang gimana Bang? Ya, kembali lagi kalau untuk menembus dunia internasional, ya bisa aja, bisa sangat mungkin gitu kan. Tapi yang pertama memang biasanya kalau standar ya bertahap ya dari Asia untuk bisa dikuasai, dan Asia ini sudah apa ya, sudah bisa dia tembus ya. Judul lagunya saya lupa, ya tuh benar tuh si Mbak Mia tuh bilang Asia juara 2 ya juara 2. Judul lagunya yang saya lupa, Mbak Mia apa nama ini? Dia tuh ada perpaduan musik pakai apa alat tradisional tuh, musik angklung kayak gitu-gitu. Itu saya ada pernah mereaksi dia dan itu keren banget sih di situ, dan no wonder kalau dia bisa menjuarai itu. Nah, kalau bicara internasional tentunya memang perlu banyak pihak yang terlibat karena musik dangdut di luar sebenarnya udah banyak juga orang yang tahu, cuman belum besar apa ya, lingkup Indonesia atau Asia gitu. Tapi ya nggak nutup kalau memang nanti bener Lesti bisa tembus, itu akan geger dunia karena dangdut ini Indonesia punya kan gitu kan. Iya Bang, ini kan begini Bang, namanya Lesti Kejora, ini kan sudah mendunia Bang. Iya. Ini maksudnya ada go internasional, apalagi dia pinter loh Bang bahasa Korea Bang. Bener ya Korea ya? Yang nyanyi lagu Korea. Drakor deh. Kan nonton drakor deh. Ya istilahnya kalau memang dangdut bisa tembus tuh ibaratnya kayak dulu Jamaika dengan reggae-nya bisa masuk ke Amerika kan gitu. Jamaika punya reggae. Nah, kita punya dangdut gitu kan. Dan kalau memang orangnya adalah Lesti yang bisa apa ya, mendapatkan kesempatan untuk mengenalkan, akan luar biasa. Karena kalau so far kan kalau keluar paling ruang lingkupnya atau mungkin karena sponsornya, jadi belum di tempat-tempat yang memang yang besar ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada sponsor yang bisa benar-benar ngundang Lesti di tempat yang memang untuk skala besar gitu kan, konser besar. Amin. Ada ini Bang, ada kan ini namanya juga keinginan ya, keinginan saya sih. Seandainya kan begini Bang, Lesti pinter menyanyikan lagu itu, bahkan saya melihat reaksi dari orang Koreanya. Lesti menyanyikan dengan lagu Korea dengan musiknya, itu orang dari Koreanya puas rasanya itu. Apalagi ditambah lagi dengan bukan nyanyi, apa namanya itu, ya harapnya dapat, berarti kita bisa kita dukung lah Bang untuk go internasional Bang. Ya, ya bisa aja yang selama ini kan sebenarnya kayak para reactor, para re-upload yang suka menaruh konten-konten Lesti itu kan secara tidak langsung itu bagian dari bentuk dukungan. Kalau dulu artis untuk bisa hebat di industri musik, dia harus bayar tuh ke majalah. Kalau dia punya single, dia harus bayar tuh ke radio supaya singlenya terdengar. Sekarang dengan adanya media sosial, ada Instagram, ada YouTube, di YouTube ada reactor, ada apa yang orang yang suka bikin apa yang ngupload konten apa ya, videonya, musiknya, lalu dikasih lirik dan lain sebagainya. Itu menurut saya juga salah satu yang membantu. Karena kalau video lirik itu kan orang yang mengupload juga nggak dapat apa-apa. Nggak dapat uang, uangnya pun larinya ke Lesti tuh, ke publisher. Kalau orang suka bikin video lirik atau apa itu kan pasti kena copyright gitu kan. Dan reactor juga kan nggak semuanya itu apa ya bisa dimonetize. Iya, bisa dimonetize. Nggak semuanya bisa dimonetize.
Iya. Kadang-kadang memang kena gitu kan, yang penting bisa, tayang gitu. Iya. Jadi nggak semuanya, apa ya, reaktor tuh, wah kalau